أما بعد والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Telah kita pelajari bahwa thumma ya'uduna lima qalu waladina dhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, orang-orang yang melakukan zihar kepada terhadap istri mereka kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka ucapkan. Thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan, diperselisihkan oleh ahli tafsir. Dan pada pelajaran kita cukupkan dengan qaul al-Imam Ahmad sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, dan qaul tersebut yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaitu kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan, yaitu al-azm ala al-jima' atau al-jima' al-wata', nafs yani hakikat al-wata' al-jima'. Kemudian mereka kembali kepada apa yang mereka telah ucapkan, yaitu bertekad untuk mendatangi istrinya setelah diharamkan atau benar-benar mendatanginya. Ya, itu yang mengharuskan kafarah. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bayar kafarah, memerdekakan seorang budak sebelum keduanya bersentuhan. Di baik tafsir yang pertama atau yang kedua, yang jelas setelah melakukan zihar, tahrim, pengharaman, maka dia tidak bisa keluar dari perkara itu jika dia ingin kembali melakukannya, kecuali dengan membayar kafarah terlebih dahulu. Dalam hal ini memerdekakan seorang budak. Ya, jadi tidak boleh mendatangi sentuhan sebelum memerdekakan seorang budak. Dan sudah diterangkan pula bahwa meskipun di sini raqabah mutlaqah tanpa ditakyid, dibatasi dengan mukminah, tetapi pada ayat al-qatl khata' ditakyid, dibatasi bahwa raqabah mukminah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Syafi'i membawa ayat ini kepada ayat tersebut, sama-sama kafarah. Jadi dipersyaratkan harus budak yang beriman. Dan juga telah disebutkan ini terkuatkan dengan hadis Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, riwayat Malik, Ahmad dan Muslim, tentang jariyah yang hendak dimerdekakan oleh Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, yang diuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan, "Atiqha fa innaha mu'minah," merdekakan dia, fa innaha mu'minah, dengan ta'lil, karena sesungguhnya dia beriman, menunjukkan bahwa yang bisa dimerdekakan adalah yang beriman. Nah, adapun jika dia tidak beriman, yang terbaik bagi budak itu adalah dibiarkan tetap sebagai budak. Nah, adapun jika dia beriman, itulah yang pantas untuk dimerdekakan. Dan juga ini yang jelas-jelas disebutkan di ayat. Di sana ada ijtihad ahli ilm dalam masalah ini, menambahkan syarat, dan ini disebutkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, bisyarati
an takuna salimatan min al-'uyub al-mudirrati bil 'amal. Nah, di samping syarat tadi, yaitu budak yang beriman, dan dalam hal ini meliputi laki-laki dan wanita ya, baik budak itu laki-laki atau budak wanita. Nah, ada tambahan dari sebagian ahlul ilm, yaitu dengan syarat raqabah budak tersebut bebas dari cacat fisik, salimah, antakuna salimatan, bebas, selamat minal uyubi, dari cacat-cacat al-mudirrah bil amal, cacat-cacat fisik yang merusak amalan. Ya, namanya budak itu dipekerjakan. Nah, yang namanya budak dipekerjakan, bekerja, dan nilai budak itu, ya, jika diperjualbelikan, budak itu kan diperjualbelikan seperti harta. Nah, mahal murahnya nilai dia itu tergantung keahliannya. Nah, jika budak itu fisiknya bagus, kuat bekerja, ya, cekatan, nah, punya keahlian-keahlian, maka keahlian-keahlian yang membuat dia berkualitas dalam bekerja, beramal, mahal nilainya. Nah, baik. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan ini, bahwa syarat yang lain yang sah dijadikan kafarah, dimerdekakan, adalah yang bersih, bebas dari cacat fisik yang merusak dalam pekerjaan. Jadi jika dia ada cacat yang dengan itu dia tidak bisa bekerja, maka ya dia tidak sah untuk dijadikan kafarah. Nah, wallahu a'lam. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu ma ta'maluna khabir. Hal itu, hukum itu, tu'aduna bihi, kalian ditarhib dengannya, dinasihati dengannya. Disampaikan bahwa nasihat itu, wejangan itu mau'izah, namanya mau'izah, wejangan, nasihat, petuah, ya. Itu targhib dan tarhib. Dan dalam hal ini mengandung tarhib, menakut-nakuti kalian, ya. Yani jika kalian melakukan zihar, konsekuensinya berat. Kalian tidak bisa keluar dari zihar tersebut kecuali dengan bayar kafarah. Maka hati-hatilah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, khabir, yani alim, Maha mengetahui bima ta'maluna, apa yang kalian amalkan. Allah akan menghukum orang yang bersalah. Ya. Dan zihar itu adalah perkara haram. Tetapi barang siapa bertobat, innallaha afu, innallaha wa inna, pada sebelumnya wa innallaha la'afuwun ghafur. Nah, kemudian Allah melanjutkan, faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Kemudian man lam yajid, barang siapa tidak menemukan, yakni lam yajid raqabatan yu'tiquha, dia tidak mendapatkan seorang budak untuk dia merdekakan. Dalam arti dia tidak punya budak untuk dimerdekakan.
Atau dia tidak memiliki harta untuk bisa membeli budak untuk dia merdekakan. Budak tidak punya. Nah, harta untuk membeli budak yang setelah dia beli, dia miliki, dia merdekakan juga tidak ada. Apabila tidak punya budak tetapi punya harta untuk bisa membeli budak, berarti wajib dia beli. Dia cari budak yang memenuhi syarat, dia beli, kemudian dia merdekakan. Tetapi ini harta juga tidak ada. Budak tidak punya, harta untuk beli budak juga tidak punya. Berarti termasuk lam yajid, tidak menemukan budak untuk dia merdekakan. Maka beralih kepada kafarah, pilihan kafarah berikutnya. Qasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka berpuasa syahrain, 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut tanpa terputus kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Nah, ya uzur itu misalkan dia sakit, ya, atau dia ada uzur yang lainnya. Nah, atau pas ketika dia berpuasa melewati hari Id yang diharamkan berpuasa sehingga dia tidak bisa berpuasa. Karena haram berpuasa di hari Id. Jika ada uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa, maka itu tidak memutus at-tasabu'. Nah, setelah uzurnya berakhir lanjut lagi. Adapun tanpa uzur kemudian diputus begitu saja, maka terputus tatabu'nya sehingga harus dia ulangi lagi dari awal. Jika terputus di tengah jalan sebelum lengkap 2 bulan berturut-turut, ya, maka harus diulangi lagi dari awal. Baik. Di sini juga untuk pilihan yang kedua Allah mempersyaratkan min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya bersentuhan. Ya. Jadi pembayaran kafarah yang pertama atau pilihan yang kedua itu sebelum at-tamas. Jadi sebelum dia mendatanginya. Jadi tidak boleh mendatanginya, menggaulinya sampai salah satu dari 2 pilihan ini dipenuhi. Nah, jika tidak bisa yang pertama, yang kedua. Kemudian Allah mengatakan faman lam yastati'. Kemudian barang siapa tidak mampu, yakni tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fisiknya tidak mampu, ya. Tidak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Fa it'amu 60 miskina. Maka pilihan berikutnya adalah memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Miskina. Kaidah miskin dan fakir 2 kata yang masuk dalam kaidah yang disebutkan oleh ahlul ilm. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Idza ijtama'a, jika keduanya bergandeng bersama dalam satu kalimat, dua-duanya disebutkan miskin, disebutkan fakir, iftaraqa fil ma'na, maka berbeda maknanya, seperti pada ayat 8 asnaf ahlu zakah, al-mustahiqun lil zakah. Nah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-ayah. Nah, zakat itu diperuntukkan untuk
Orang fakir, orang miskin. Disebut dua-duanya. Berarti berbeda maknanya. Nah, apa perbedaan maknanya? Ya. Yani al-fakir la yajidu syai'an. Wal miskin la yajidu syai'an min al-kasb, min al-mal, lakin la yakfihi. La yakfihi lahu li ahlihi kana lahu ahli. Fakir tidak punya sama sekali, tidak punya harta penghasilan sama sekali. Nah, fakir, kere. Ya, orang kere. Miskin punya harta, punya penghasilan tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Nah, ya. Ada tapi tidak cukup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, primernya, nafkah wajibnya untuk dirinya bersama keluarga jika punya keluarga, tidak cukup, tidak mencukupi. Nah, terkadang hari ini cukup, besoknya tidak, lusanya iya, beberapa hari lagi tidak cukup. Ya, terkadang tidak makan dan seterusnya, makan tapi kurang, tidak. Almuhim. Ya, jadi penghasilannya tidak cukup untuk rata-rata dalam setahun, dalam perjalanan hidupnya setahun itu tidak cukup penghasilannya. Ya, ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu miskin. Untuk kebutuhan primer ya, kebutuhan pokok, kebutuhan darurat dan kebutuhan yang primer, yang pokok. Wa idza istaraqa ijtama, apabila terpisah penyebutannya, ijtama'a meliputi yang lainnya. Baik, artinya apa? Ketika disebutkan di sini miskin, berarti fakir juga masuk. Nah, jadi bukan hanya yang sah sebagai kafarah adalah memberi makan 60 orang miskin saja. Orang fakir juga iya. Nah, disebut miskin di sini berarti orang fakir juga masuk. Jika disebut fakir tersendiri, orang miskin juga masuk. Nah, fa'amu 60 miskina. Jumlahnya harus 60. Jumlahnya ditegaskan oleh Allah harus 60. Nah, tidak boleh kurang dari 60. Harus nyari sampai lengkap 60. Tidak boleh misalkan hanya 15 orang di double. Ya, jatah 2. Berapa 30 orang di double jatah 2 orang sehingga menjadi 60. Nah, tidak bisa. Harus 60 orang. Nah, adapun it'am tersebut Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan fa'it'am. It'am dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa diatur berapa kadarnya. Oleh karena itu sebagian ahlul ilm ya mengatakan sah it'am min qutil balad ma yakfihim. Nah, it'am wahid likulli wahid. Cukup memberi makan dari qut al-balad, makanan pokok setempat. Misalkan di negeri kita beras. Ya. Atau nasi. Yang mencukupi mereka, mengenyangkan mereka sekali makan. Seperti halnya it'am 60 miskina pada pembahasan kafarah. Naam, orang yang melakukan jima', orang yang berpuasa kemudian melakukan jima' di siang hari bulan Ramadan. Nah, dan pendapat itu yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Dan itu pendapat banyak dari ahlul ilm.
Dan pendapat ini disebutkan oleh Sa'di di sini, imma bi ayyut'imahum min quti baladihi ma yakfihim kama huwa qawlu katsirin minal mufassirin. Apakah dengan memberi makan kepada mereka qut al-balad, makanan pokok setempat, negeri setempat, ma yakfihim, dengan kadar yang mencukupi mereka, mengenyangkan sekali makan. Nah, dan ini yang kuat. Yang sudah kami nukil tadi, Ibnu Qayyim memilih pendapat ini. Karena Allah mengatakan it'am, dimutlakkan it'am, yakni memberi makan yang mengenyangkan. Ya. Dan yang namanya memberi makan bisa jadi dalam bentuk mentah beras atau sudah siap santap dalam bentuk nasi. Yang jelas itu memberi makan namanya. Pendapat yang lain, wa imma bi ayyut'ima kulla miskin, ataukah memberi makan setiap orang miskin mudbur, ya, satu mudbur, atau nisf sa', atau nisf sa' atau setengah sa' min ghairihi, selain bur, gandum bur. Jadi kalau beras berarti setengah sa', mimma yujzi fil fitrah, yang sah pada zakat fitrah. Nah, namun membedakan antara bur, gandum bur dengan yang lainnya. Jika ini satu mud, yang sana setengah. Nah, ini tidak disepakati oleh sebagian ahli ilm dan tidak ada perbedaan. Dan itu yang benar, tidak beda. Nah, jika dikatakan bur satu mud, maka yang lainnya juga satu mud. Jika yang lainnya, jika bur, ya, jika dikatakan satu mud cukup, maka yang lainnya juga satu mud. Jika memang dikatakan satu mud tidak cukup, harus setengah sa', maka yang lainnya juga setengah sa'. Itu memang pendapat. Nah, ada yang mengatakan ya satu mud, ada yang mengatakan setengah sa'. Namun yang terkuat yang pertama. Tidak ada pembatasan kadar seperti itu. Yang penting kadarnya satu kali makan kenyang. Nah, karena Allah mutlakkan fa'it'am 60 miskina. Baik. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Hal itu, yakni dzalika hukum tersebut. Nah, sebelum lanjut, faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskina. Pilihan yang ketiga ini, pada pilihan yang ketiga ini Allah tidak mengatakan min qabli ayyatamassa. Pada pilihan yang pertama, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Pilihan yang kedua, faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Untuk pilihan kafarah yang pertama dan yang kedua, jika tidak untuk yang pertama, maka beralih yang kedua. Tidak boleh, ya, tidak boleh mendatangi istri, tidak boleh berhubungan sampai dibayar kafarahnya. Nah, kemudian pilihan yang ketiga, faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskina. Karena siapa tidak mampu juga, yang pertama tidak mampu, yang kedua yang puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Di sini tidak dipersyaratkan sebelum bersentuhan, kedua yang bersentuhan. Oleh karena itu di sini di penyebutan fawaid, As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwa untuk jenis kafarah, pilihan kafarah yang pertama dan yang kedua ini qoblal al-masis, sebelum, ya, mendatangi. Sebagaimana Allah SWT membatasi demikian, min qabli ayyatamassa. Berbeda dengan kafarah yang terakhir, it'am. Fa innahu yajuzul masisu wal wad'u fi asna'iha. Maka boleh mendatangi, menggauli istri di tengah-tengah pembayarannya. Jadi sementara fakir miskinnya, ya, diberi makan, kemudian dia belum selesai mereka makan, 60 fakir miskin itu, ya, belum tuntas mereka makan, kemudian dia mendatangi istrinya, boleh.
Nah, karena itu tidak dipersyaratkan pada ayat ini. Faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yani dzalikal hukum itu ditetapkan oleh Allah litu'minu billahi wa rasulih, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Beriman di sini bukan semata mengimani hukum tersebut bahwa dalam hukum syariat yang namanya zihar, ya, ada kafarahnya jika ingin keluar dari pengharaman tersebut. Bukan hanya mengimani, tetapi maksudnya di sini adalah beramal. Wal amal minal iman. Amal itu iman. Nah, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu meliputi i'tiqad, takrir dengan lisan dan amal. Artinya agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian mengimani hukum ini dan kalian mengamalkannya. Ya, tidak begitu saja, tetapi bayar kafarah. Nah, wa tilka hududullah, dan itu adalah hudud, aturan Allah, aturan syariat Allah yang tidak boleh dilanggar, wajib dilaksanakan. Nah, jangan coba-coba mendatangi istri setelah zihar kecuali dengan bayar kafarah. Nah, walil kafirin adabun alim, dan bagi orang-orang yang kafir ada azab yang pedih. Pada ayat-ayat ini terdapat iddatu ahkam, ya, banyak hukum yang dipetik. Hukum-hukum tersebut kita akan pelajari, kita akan baca insyaallah dari Tafsirul Karim Ar-Rahman Sa'di rahimahullah pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan.